Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jara manfaatuhu fahuwa riba niki. Setiap pemberian modal niki ya, kalau ditarik niki manfaat atau keuntungan niki termasuk riba. Nah ini ya, jadi penguat lekan sabaru niki ya, misal sehingga kamu kebiang sedang nyinggak modal lalu ingetan niki di lekan pihak si pemberi modal yang nawarkan ya, lalu ingetan jemaah per minggu biang aku sekian atau per bulan biang aku sekian. Nah ini ya niki ya si teparan riba. Atau mari si buruk si kedua niki pihak sak menjalankan modal yang langsung berjanji biang aku nyinggak modal ya, nah laun ku biang sidep per minggu ya, nah laun jatah atau apa hasilnya sebanyak sekian. Nah niki yang salah, ini kita termasuk riba niki ini ya. Sementara riba niki adalah riba sab'atun wa sab'ina baban. Riba niki memiliki 77 tingkat dosa. Aisaruha paling rendah dari dosa riba itu adalah karrajul yazni ummaha, seperti seorang ya anak yang berzinah dengan ibunya sendiri. Na'udzubillahi min zalik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang tiang muliakan para ayahanda, para asatid, Bapak Kepala Lingkungan, Bapak Pengulu, para sepuh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Bapak Ketua bersama seluruh pengurus Masjid Al-Amin Karangpanas, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di malam dan di tempat yang mulia ini kembali dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua dapat ijtima' dalam rangka kita sama-sama mengisi dan memanfaatkan kesempatan umur, sehat wal afiyah yang Allah SWT masih berikan kepada kita, yakni dengan ibadah yang mulia, yang bisa duduk di majlis ilmu untuk kita sama-sama kembali muzakarah. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan ke junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullahu jami'an. Di pertemuan sebelumnya sampun tiang perlu sami sama-sama bahas tentang masalah wakalah dan masalah iqrar ya. Salah satu juga dalam muamalah tiang perlu sami, kadang-kadang kita bisa melakukan yang namanya qirad ya. Malam ini insyaallah kita akan sama-sama bahas bagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masalah qirad. Qirad niki adalah suatu kerjasama dengan bentuk memberikan modal kepada orang lain niki. Soalnya dalam kehidupan tiang pelunggu sami, kadang-kadang ada seseorang memiliki skill, memiliki kemampuan untuk berusaha, tapi modal dia tidak punya.
Sebaliknya ada orang punya modal yang banyak, punya uang, tapi dia tidak bisa ya mengolah uangnya niki. Dia tidak bisa berbisnis lah niki ini. Sehingga apa? Uangnya itu pasti kalau tidak tetap pasti berkurang niki. Tapi lebih besar kemungkinannya untuk berkurang ya. Kalau tidak ya dimanfaatkan niki ini. Nah, oleh karena itu dalam hukum Islam ya telah diatur niki agar yang tadi tidak punya modal ya dia bisa menjalankan usaha. Sebaliknya tadi yang punya usaha tadi tidak bisa berusaha supaya harta bendanya bisa berkurang, bisa bertambah, maka di sini ya, bisa dilaksanakan ya dengan cara memberikan modal atau ya meminjam modal. Nah, bagaimana modal atau qirat niki ini? Ya, modal niki, pemberian modal niki ini dalam hukum fikih disebut dia dengan qirat ya. Walil qiradi arba'atu syara'id. Qirat niki memiliki 4 syarat niki. Yang pertama ayakuna ala nadin minad darahim wad dananir. Yang pertama qirat itu adalah berbentuk mata uang. Ya, boleh niki adalah yang sebenarnya dari dirham ataupun dinar. Ini memang kalau yang paling bagus ya, modal yang paling baik yang dipinjamkan, yang diberikan kepada orang lain atau yang kita ya pinjam niki adalah modal berbentuk dinar ataupun dirham. Kenapa? Karena dinar dan dirham ini sulit untuk ya rusak, sulit juga untuk ya berubah niki ini ya dari harga. Ya, beda dengan mata uang yang sifatnya marat yang plusami niki ya yang rupiah. Kadang-kadang ini ya merosot drastis terlalu murah kalau dibandingkan dengan ya dolar seperti makin niki. Bayangkan makin pira $1 niki. Nah, kalau sudah 13.000 niki ini. Ya. Nah, ini makanya ya kalau dalam Islam niki modal yang paling bagus niki adalah niki berbentuk mata uang dinar ataupun dirham. Nah, tapi kalau memang saat ini kita tidak ada ini ya dinar dirham tidak diberlakukan kita ya di Lombok niki, maka nikilah ya mata uang kita yaitu adalah rupiah di sana. Lalu syarat yang kedua wa ayyazana rabbul mal lil amil fi tasarruf. Yang punya harta atau yang punya modal itu harus memberikan keluasan ya kepada penjalan pelaku modal niki untuk melakukan ya usaha di dalam permodalan niki. Ya. Harus nebeng secara bebas, tidak ada tentuan misalnya. Ya, misalnya Pak minta ya pinjam modal buat apa? Niki saya tiap usaha. Oh, nggih, yang penting kalau sudah mau ya, tapi khusus ya. Ya ini masalah perbengkelan doang niki nih. Ya, atau masalah beras doang, atau masalah jagung doang. Nah, ini namanya tidak diberikan ya keleluasan secara bebas niki. Berarti ini sini tentuan niki le dalam hal apa tauna laksanaan, tauna puter kep yang niki. Nah, niki kalau dalam hukum seharusnya tidak diberlakukan seperti niki. Ya. Jadi yang dianjurkan di dalam pemberian modal niki, beng wah niki dengan sak pelaksana modal niki, sak pengusaha niki mau berusaha di dalam hal apapun sesuai kanca bidangnya atau sesuai dengan ya keahliannya niki. Kalau memang misalnya nanti si pelaku penjalan modal niki ya ahlinya le dalam jual beli misal ya nah, le jual beli sepeda motor marasa baru silahkan niki ini lo makin namun terpaksa harus marasa baru jual beli le beras le makanan sementara yang dia nebudi ahli oh jangan-jangan nanti marabo niki ini ya ning neluian pocolna kanca batina niki. Nah, ini sehingga apa
kalau memang niki tiang pelunggu sami niki memberikan modal kepada orang lain niki disyaratkan harus teizinannya niki ya secara bebas le dalam hal apa tauna ya olah niki tauna jalankan modal sabiang tiang pelunggu sami niki. Nah lalu yang ketiga wa ayyashtaritu lahu juz'an ma'luman min ribhi. Ya, hendaklah dia memberikan syarat yang sudah ditentukan ya dalam masalah bagian. Nah, kira-kira niki dalam masalah ya permodalan niki andai kata tiang pelunggu sami bank dengan modal niki harus juga ditentukan bagi pira niki hasilnya niki ini. Nah, misalnya andai kata ya tiang pelunggu sami niki minjam uang untuk bisnis ya ikan misalnya diriki di empat niki ini. Nah kira-kira di dalam masalah bati ngumben tanah te bagi niki apakah bagi dua atau bagi telu niki ini. Misalnya mun bagi dua ya jelas wah niki ini dapat misalnya bulan niki adalah ya yang dia dapat keuntungan 1 juta ya sama-sama 500 ngono niki ini ya. Nah, lagu andai kata ia bagi telu, ya, dah jadi masalah. Sebagian misalnya adalah buat yang pelaksana modal, ya, menjalankan modal. Ada yang sebagian untuk modal dan malik niki, ya, ya modal mesak si nitung niki, ini. Ya. Dah jadi masalah sesuai dengan kesepakatan. Nah, yang salah, yang saat niki yang berlaku niki yang sudah ditentukan awal. Misalnya marah niki, ina sehingga kepeng mai. Jadi apa? Niki jadi modal untuk tiang ya mau puter niki ya, mau bisnis ikan. Ngumbe entan terbagi, oh pokoknya tenang. Laun wah bilang minggu atau seminggu sekali tiang bank pelunggu hasilnya 100.000 niki ini. Nah ini tidak boleh niki. Kalau sudah ditentukan dengan jumlah niki ini. Ya, bukan persentase tapi jumlahnya marabu niki. Pokoknya bilang minggu laun watongan sida kepeng atau hasil 100.000 atau 100.000. Nah niki dia kanggo niki. Ya, kenapa? Karena yang namanya kirot atau pemberian modal niki, ya ada aja untung, ada yang dibagi. Ndak ada aja untung, ndak ada yang dibagi niki. Tapi kalau sistem yang tadi yang berlaku seperti saat sekarang ini, ya, laun wah kubeng sudah hasilnya bilang minggu 100.000. Amun ini kan wah pasti wah wajib niki. Ada ndak ada di minggu niki masuk niki keuntungan tetap yang punya uang atau yang punya modal dapat 100.000. Nah ini makanya ini ndak boleh. Ini termasuk bagian daripada riba niki. Termasuk riba niki. Kenapa? Karena bisa jadi kerugian itu atau penyesalan itu nanti akan timbul dari pihak yang punya uang, yang punya modal. Gimana bentuk penyesalannya? Misal, le minggu niki mau nebati 10 juta niki. Harap 100.000 tetap mau tebiang niki yang punya modal. Apa niki ini pasti ke rumah nih. Kami angen padahal keluwe. Batina dah kan warak 100 stok isina jual ngaku nih niki ini. Ini sudah ada penyesalan niki. Begitu juga penyesalan bisa terjadi pada pihak yang menjalankan modal niki. Mana penyesalannya? Misal saat niki minggu nu sepi, dia nara mau berdagang niki. Maka otomatis niki kembali kan ku petaang ini niki ini. Sementara ini malah aku pocol saat niki ini. Nah inilah justru itu ya menentukan langsung jumlah berapa yang dia dapat dengan ditentukan waktunya niki marasi bro niki wah termasuk suatu riba niki. Ya patoh halnya marak misal itu nyinggak kepeng atau minjamkan uang seperti tadi niki ini ya 1 juta terus ule 2 jutaan lebih jadi niki. Ayo bayangkan andai kata dia minjam uang modal 1 juta terus tiap hari atau tiap minggu di sana 100.000. Kalau 2 tahun niki 3 tahun wah marak sabar niki kan melebihi dari itu.
Terus salahnya lagi, kadang-kadang napi niki yang berlaku niki Bapak Ibu niki. Ini kalau di masyarakat makin niki ini. Kadang-kadang ruana doang nyenggak kepeng jadi modal. Lagu apa? Dia harap usaha niki ini. Sehingga kepeng mah ya pira ya 5 juta. Jadi apa niki? Niki yang buka konter niki ini. Ya, konter HP niki. Terus berbit tentang tenang wah laun tiap minggu ku biang sudah 500.000 atau tiap 1 bulan sekali 500.000 niki jadi hasil. Lagu apa? Sak niki sak pelaksana modal di darat usaha malah kepeng kaduna belanja kaduna ya mekuli ini kadu apa kadu main-main niki. Ndak ada usaha. Ini juga termasuk suatu kesalahan niki ini. Nah ini makanya yang menjalankan modal itu harus termasuk orang yang amin, orang yang terpercaya niki ini. Nah lalu wa alla yuqaddira bimuddatin, ya tidak ditentukan dengan batasan waktu niki. Amun tengebeng dengan nyinggak modal ya dalam ketentuan hukum kirot, dalam hukum fikih niki dia tekanggu tentuan waktuna niki. Ameh kebeng sedih nyinggak modal lagu arak setahun doang. Niki setahun ya. Nah, ini nama dengan ketentuan batas waktu niki marak sabaru ya. Nah, niki pada dasarnya di nekanggu niki ini. Kenapa? Karena bareh dalam 1 tahun no paling tidak niki sak penjalan modal niki ningna terburu-buru le waktu niki ini. Ya. Kadang-kadang di nekosen yang apa kenapa? Kalah nih soalnya wah mepet waktu. Jadi ndak leluasa dia di dalam mengolah uang niki. Nah, terus niki wala dhamana 'alal amil illa bi'udwanin. Dan tidak ada risiko terhadap penjalan modal niki kecuali dengan kelalaian, faktor kelalaian. Ya, mungkin yang nyenggak modal pelunggu 10 juta. Ya. Untuk yang gunaan bisnis misalnya jual apa namanya di dalam mobil atau sepeda motor misalnya Bapak Ibu. Tahu-tahu Nabi setelah yang beli mobil dengan uang modal niki, tahu-tahu apa? Terjadi niki ya, gempa, langsung niki tertimpa mobil niki sida ya niki ini. Leper langsung niki ini. Ya. Nah, ini gimana kan otomatis pasti akan rusak harga niki ini. Mulai misal mobil nombor aja 100 juta ya malah ini nah ya haji tolong dah 1 juta haji nah niki ini piraya wah rugi niki ini. Nah ini ya bagaimana dengan tiang niki dengan keadaan tiang sak minjam modal niki marasa baru kalau memang andai kata ya secara total marasa baru hilang atau ya rusak niki tiang tidak wajib ganti rugi niki. Tidak wajib ganu risiko niki ini. Itulah dhamana 'alal amil. Dek nara ya wajib ganti rugi niki ya menjamin risiko kepada amil niki. Ya. Mobil niki atau motor not yang taruh di dalam rumah. Rumah tiang sudah kunci, malik ya, motor sudah tiang kunci leher. Tutu apa? Hilang dia niki, dicuri dia niki. Habis modal selapu nah niki. Wah berarti pada pocol niki ini. Maka pelungguh yang punya uang tidak wajib ya tidak boleh ya nuntut untuk marsibru minta ganti rugi. Andai kata pelungguh niki minta ganti rugi berhak yang untuk tidak memberikan. Tidak salah yang tidak memberikan niki. Nah ini ya kadang-kadang mendet tahu hukum ya nah, pasti orang yang punya uang ya tidak mau tahu niki. Ya. Nah ini la dhamana 'alal amil illa bi'udwanin. Nah wa idza hasala ribhun wa khusrun jubiral khusranu biribhi. Apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan ditutupi oleh keuntungan yang ada. Misal mohon maaf mungkin tiang minjem uang sebelum modal niki, bukan minjem uang tapi minjem modal niki ini. Ya, kita dengan kirot niki ya.
Ya sebanyak 10 juta atau 100 juta niki ini. Ya dengan apa? Dengan ketentuan persentase bagi hasil adalah ya bagi 2 niki ini. Terus akhirnya le bulan niki alhamdulillah misal mau keuntungan 2 juta. Ya, jemaah le bulan ya Januari Februari niki ya mau 2 juta wah 4 juta. Le bulan Maret mau malik bati 2 juta niki wah 6 juta yang kumpul. Nah tahu le bulan Mei le tono ya rugi le tono 3 juta. Maka 3 juta ini marsibul ditutupi dia dengan keuntungan yang ada niki. Jadi dia kanggo lawan sak pihak pemberi modal niki ngotot atau keras niki. Nendek ku mau tahu ya kan wah Rubin 2 bulan sa Rubin wah kumpul 6 juta mai ya no si 6 juta no adalah bagi 2 no masalah rugi ne ja tanggung mesak risiko den kanggo niki ini ya. Jadi harus merasa niki ya pihak daripada kedua belah pihak antara pemberi modal dengan penjalan modal marak sebruk niki harus tetap niki sepakat ya. Andai kata terjadi kerugian, maka kerugian yang ada itu ditutupi dengan keuntungan yang ada. Bandai kata misal denara keuntungan, rugi terus niki ini. Bahwa mara baru niki yang memang dena faktor kelalaian ya niki denara kesalahan niki ini. Dan yang kayaknya betul-betul niki ya tiang perlu sami itu dituntut menjadi orang yang sabar lah jadi niki ini. Dia terganggu ning emosi dia tuh niki ini ya. Nah inilah kalau tiang persami tidak ketahui tentang tata cara kita di dalam qiraat ni, ya ini kadang-kadang membuat tiang persami niki menjadi ya serusak hubungan terhadap orang lain niki ini. Nah, termasuk niki yang dikatakan udwan, faktor lale niki Bapak Ibu niki ya. Seorang penjalan modal misal marberu wah nejual niki barang niki lagu niki pas waktu dia jual beli ndek na langsung bayar niki karena saking akrobnya dengan pembeli niki sinadiang niki awah dak lemak wah beng bayar neju wah barang niki tahu-tahu napi kena tipu ya telang hirang jejak niki pembeli niki sampai malah sampai meninggal dunia ngono niki ya sementara bar sepuluh ton wah tono buik modal niki ini ya. Tahu-tahu akhirnya apa datang ya tiba itu singepe modal mohon maaf Pak ini wah ya modal nu buik niki yo kemben ampun buik pira niki kan ya arti yang jual beli mobil terus akhir mobil no marah buru ya wah tiang jual lalu sampai nengke niki ndek neman biang tiang bayar niki. Nah niki termasuk namanya faktor kelalaian. Maka kalau begini bagaimana? Ini si penjalan modal wajib ganti rugi. Harus ganti rugi niki ini. Kenapa? Karena itu termasuk faktor udwan niki. Nah jadi di dalam qiraat niki ada 2 hal niki yang sering kali niki marsibruk si agak salah ngono niki atau sindik neman sesuai dengan hukum yang berlaku niki di dalam hukum fikih. Baye niki amalnya masyarakat marabur niki ya amun ngebiang modal biasa isi tentuang julu pira mauna per minggu atau per bulan. Berbekir-kir le diriki. Ya. Nah ini yang salah niki ini marbru siga maih modal 10 juta jemaah wah bilang bulan kubiang sidah hasilnya 1 juta. Niki adalah yang salah ini. Jadi dia terganggu langsung tentuang. Kenapa? Karena siaran dengan berusaha ya pasti suatu ketika ini mau bati, suatu ketika ini pocol ngono niki. Nah ini justru dia kanggo tentuang lekan awal pira mau niki ini ya. Tapi kalau masalah bagian ya boleh mana bagian seperti tadi bagi 2 bagi 3 tapi itu selama ada keuntungan. Kalau tidak ada keuntungan maka mana baru niki deneman kanggoman
terbagi apa nih ketentuan kebagian niki. Nah terus si kedua yang niki yang masih belum memasyarakat niki Bapak Ibu niki, kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam modal niki, misalnya buik atau telang niki, padahal itu bukan karena faktor kelalaian daripada pelaksana modal niki, kadang-kadang niki akan membuat masalah sampai ke pengadilan niki, saling laporan niki. Kenapa? Karena pihak yang punya modal nuntut ngotot ngumbentan adiknya, dikembalikan adiknya terganti rugi dia punya modal niki. Padahal ini secara hukum Islam atau secara hukum fikih, bila terjadi hal dalam hal pemberian modal niki dengan tanpa ada faktor kelalaian niki oleh pelaksana modal niki, tidak wajib ganti rugi. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullahu jami'an. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jara manfaatuhu fahuwa riba niki. Setiap pemberian modal niki kalau ditarik niki manfaat atau keuntungan niki termasuk riba. Nah ini jadi penguat lekan sabaru niki. Misal sehingga kamu kebiang sedang nyinggak modal lalu ingetan niki di lekan pihak si pemberi modal yang nawarkan lalu ingetan jemaah per minggu biang aku sekian atau per bulan biang aku sekian. Nah ini niki si teparan riba. Atau marasi buruk si kedua niki pihak sak menjalankan modal yang langsung berjanji biang aku nyinggak modal lalu kebiang sidep per minggu loan jatah atau apa hasilnya sebanyak sekian. Nah niki yang salah, ini kita termasuk riba niki ini Sementara riba niki adalah riba sab'atun wa sab'ina baban. Riba niki memiliki 77 tingkat dosa. Aisaruha paling rendah dari dosa riba itu adalah karrajul yazni ummaha, seperti seorang anak yang berzinah dengan ibunya sendiri. Nauzubillahi min zalik Ini oleh karena niki sampunan niki bila tiang pelusami niki disuruh untuk menjalankan modal terus netentuang keharaan dendek wah niki ini atau sebaliknya juga bila tiang pelusami niki punya modal terus mari sibur arak dengan sanggup untuk menjalankan modal niki, mengusahakan niki, mari sibur andai kata mesa berjanji niki menuju lebih bagus tidak usah diberikan niki. Aran lainan wah mentemile biang nyingga secara cuma-cuma ngono niki. Namun nyingga kalau masalah pinjam niki, nah kembali nah itu kalau pinjam itu harus dikembalikan sesuai dengan yang dipinjam ngono. Lalu mulai dalam masalah permodalan itulah seperti tadi, untung dan rugi alhasil harus ditanggung bersama apabila ada untung maka ada yang dibagi menuju andai kata terjadi rugi sementara ada keuntungan maka kerugian yang ada itu ditutupi dengan keuntungan yang pernah ada juga niki. Jelas niki nggih? Mungkin sebelum terlanjut arah hal beres kelebihan waktu di Bapak Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, mungkin yang mau tanyakan ini, bagaimana perbedaan antara kirot ini dengan sirkah? Dengan sirkah? Sirkah. Ya sirkah. Artinya semacam dia menanam modalnya. Kan ini tadi dia minjem uang untuk dikelola. Ini katakanlah tiang ini ada satu usaha. Kemudian cukup berhasil misalnya. Lalu Pak Basri ini ingin ikut nimbrung seperti yang tanamkan juga. Berapalah misalnya katakan 10 juta. Nah ini apakah syaratnya sama dengan kirot itu? Tata caranya itu yang syarat-syaratnya itu. Terima kasih Ustaz.
apa istilahnya dah salainan investasi ya. Seperti itulah. Ikut investasi ya. Nah, bagaimana andai kata tiang pelusami niki ya menginvestasikan modal niki ya. Apakah sama syaratnya? Karena niki juga, karena kita sama-sama invest. Kalau memang niki itu, kalau dalam invest niki lebih condong dia atau lebih dekat dia namanya syirkah ya. Itu syirkah niki artinya kungsi ya. Itu kerjasama dalam suatu usaha ya. Nah, ini kalau kungsi ya atau syirkah niki lain lagi niki. Ada sedikit di sana perbedaannya ya. Kalau dalam syirkah itu adalah kita sama-sama mengumpulkan modal niki, mengeluarkan modal niki. Dan modal niki syaratnya apa? Harus ikhtilat. Misal mohon maaf ya, mungkin kita mau kerjasama niki ya, misal dalam bisnis apa, misal investasi niki apa ya, mungkin niki rumah bangunan, misal ruko misalkan. Nah, niki uang tiang pelungguh niki misalnya sama-sama berapa? Ya, sama-sama 5 juta. Nah, ini 5 juta niki kalau bisa harus sama jenisnya. Andai kata 100.000 sama-sama ratusan ribu. Terus marsi bro andai kata 50.000 sama-sama 50.000. Nah, setelah itu dicampur aduk. Ya, supaya tidak ada perbedaan mana uangnya saya dengan uangnya pelungguh niki. Nah, setelah itu silakan, mungkin nanti tiang niki akan ambil sebagian untuk menjalankannya, pelunggu juga sebagian misal, terus sebagian lagi niki untuk jaga kemungkinan niki untuk persiapan. Nah, niki kalau memang ini sudah ya dilaksanakan marseburu ya, masing-masing antara kedua belah pihak yang berkongsi niki, yang bersyarikat niki sama-sama saling percaya juga niki. Nah, ngomong-ngomong laun masih yang namanya kerugian di sini akan ditanggung niki sesuai dengan jumlah modal. Itu bedanya niki. Kalau modal niki marsi bro ya, kita tiang niki 50 juta, pelunggu 100 juta niki. Berarti lebih banyak modal pelunggu. Berarti nanti saat rugi lebih banyak ruginya pelunggu daripada tiang niki. Sebaliknya di saat untung ya, nah, keuntungan yang ada pasti lawan pelungguh lebih belian untung pelungguh dibandingkan tiang niki. Nah, ya niki teparan syirkah ya niki. Syirkah niki ini ya. Nah, itu syarikat niki ini. Nah, itu yang bacakan niki. Nah, ada 5 syaratnya kalau syarikat niki. Pertama sama tadi dengan ya, mirip dia dengan kirot, itu harus berbentuk mata uang. Yang kedua ayat tapi kopil jinsi wa nau, harus sama jenisnya ya. Nah, jenis mata uang marbur niki andai kata rupiah pada rupiah ngono niki ya. Nauna malik macamnya andai kata rupiah marsi bro, andai kata ratusan ribu sama ratusan ribu, andai kata 50.000 sama-sama mata uang 50.000. Nah, setelah itu bagaimana? Wa ayyah talitol malain, harus dicampur aduk dua modal tadi marbur niki ini, supaya tidak ada perbedaan mana uangnya tiang dan mana uangnya pelungguh, modal pelungguh dengan modal tiang niki. Nah, lalu syarat yang ketiga wa ayyazana kullu wahidin minhuma li sahibi pitasarruf, masing-masing dari kedua orang itu boleh di sana untuk ya mengambil bagian niki di berapa yang modal yang mau dia pakai niki dalam ya dalam dalam usahanya niki di. Nah, terus wa ayakuna ribhu wal khusran ala qadril malaini ya, dan adalah ya keuntungan dan kerugian itu ya sangat tergantung dengan kadar daripada modal yang dikeluarkan. Dalam arti seperti tadi, semakin banyak modal yang dikeluarkan berarti nanti saat untung semakin besar keuntungan yang didapatkan. Semakin sedikit investor marabur niki ini semakin sedikit ya. Nah, kita punya keuntungan. Saat nu juga terjadi saat rugi, ngenujuan niki ini semakin besar nanti kerugian terjadi, berarti yang besaran siluian modalnya investnya mari sebulian rugi niki. Nah, terus ya walikulli wahidin minhuma pashuha ma tasya'a niki ini ya.
Dan ya syirkah itu ya akan batal apabila salah satu daripada kedua belah pihak mau memutuskan nikih. Piran jak nemile batalan di bau. Misalnya baru ada 1 minggu, baru ada 2 bulan, dia mau cabut, dia mau keluar, dah jadi masalah nikih. Ya. Nah, dan di sana wa mata ahduma batalat. Kapan mati salah satu daripada 2 orang yang impes nikih bersyarikat nikih, maka secara otomatis ma'anu nikih menjadi batal dia nikih. Sementara kalau tiang pusami sekarang kalau di dunia marah nikih kan ngombe langsung telanjutan tiba bija jari ini. Nah, ini kalau secara hukum di dalam hukum fikih ya muamalah niki no demene mati salah sopo niki yang 2 yang bersarikat niki langsung seketika hukum daripada syirkah niki menjadi batal. Jadi harus dikembalikan. Kenapa? Karena niki sudah menjadi hak daripada ahli waris niki. Kalau namun nemere lanjutan dia si ahli waris niki ja sila tidak jadi masalah ini. Ya. Sama halnya seperti perwakilan kemarin niki dalam masalah wakalah atau wikalah ya. Yang diserahi itu terserahin sesuatu hal isi dengan ya. Misal untuk menikahkan anaknya seperti kemarin. Ya, tapi apa? Ternyata sebelum ijab qabul meninggal salah satu misal antara yang berwakil atau yang wakil. Maka ini perwakilan itu langsung seketika menjadi batal. Berarti tidak bisa dilanjutkan nikih. Kenapa? Karena sudah berpindah alih tanggung jawab itu atau warisi perwalian itu kepada ahli waris yang lebih dekat lagi di sana. Jelas gigi? Harus lain? Ayo. Nggih. Oh, ngadas ya, nggih. Oh iya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait masalah kirot niki, yang pertama yang kita mau tanyakan tentang kerugian harus ditutupi dengan hasil usaha sebelumnya. Ini bagi usaha yang sudah berjalan. Bagaimana dengan kerugian yang timbul dengan usaha yang baru berjalan? Ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua yang ada di masyarakat kita sampai sekarang ini tentang adas niki, istilah niki, sasak adas. Bagaimana cara pembagian menurut syariat Islam niki? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makin misalnya tiang hingga modal pelungguh sebanyak 10 juta deh, ya. Niki dengan kirot baru ya. Tahu-tahu apa dengan pembagian ya keuntungan bagi 2 misalkan ya. Tuh pas bulan pertama baru mulai berusaha niki ini. Wah pocol 1 juta niki ini. Bermain niki dihitung ya. Dihitung dulu niki 1 juta niki ya. Pocol berarti kan masih 1 juta. Trade bulan depan malik pocol misal ya. 2 juta niki. Mana berarti masih ditanggung bersama ya. Ya. Tahu-tahu besok di bulan ketiga ya tono tahu to ada keuntungan ngono niki ini. Di sana tempat ada keuntungan. Wah, berarti keuntungan yang ada ya julu dendek man bagi julu hasil ngono niki ini. Ini keuntungan inilah yang dipakai menutupi kerugian yang sudah terjadi. Jadi dek pelungguh kanggo marasa baru langsung menyatakan ini menerugi sapiran ya resiko sih. Kenapa ndak hati-hati di kini ini ya. Kalau memang niki maris buru dapat karena faktor kelalaian misalnya baris yang pakai usahakan niki ya atau tiang usahakan yang sudah pelungguh sama sepakati lek motor niki ya
Sepeda motor ini kan marbul ini jemak minggu mudi ini lebih turun harga ngono niki. Itu mobil ndak apa-apa masuk tilah onderdil apa luar dalam masih tilah marbul niki. Lo memang karena pasarannya ngono niki. Ya, rugi jadi niki karena merek nuah be engkah netenar misal niki. Maka otomatis marsbu niki harus tetap dihitung. Nah, jemak begitu ya, bulan berikutnya di sana ada keuntungan. Nah, ini keuntungan ini berarti jangan dibagi dulu. Ya. Ya. Misal tahu lah Rubin kan arak keuntungan, maka teduk-teduk baik dikiring dah ini. Nggih. Karena yang teduk karena kan bulan si Rubin no niki kerugian, ya juluk kado tutupi niki. Nah, jelas gigi? Ya, jadi ditunggu ngono niki. Nah, lalu yang kedua, gimana dengan kerjasama misal makin dengan sistem ngadas niki. Nah, lek ngadas niki perlu yang kami perhatikan, ya mirip niki marak lek permodalan niki ini, lek kirot. Nah, mendengono berembe, ya kasih niki kalau bisa niki antara penjual dan pembeli dengan antara yang pemilik ya si singepe sampi kance si ngarat niki harus dua-duanya niki ikut serta dek kata munia mau beli niki ke pasar niki. Dua-duanya niki harus ada kesepakatan ya. Nah, nih sila mbe sida si menurut sida si ahli mbe sampai si anu. Nah, setelah itu Mas Bur baru bayar. Nah, setelah itu dihitung berapa harganya. Ya, berapa harga. Katakanlah sapi niki harganya 7 juta ngono niki. Dipelihara dia besok ya sampai melahirkan, misal katakanlah ini niki sapi niki ya. Tahu-tahu berdua anak seki. Ya. Nah, ini anak niki berarti wah bagi dua niki. Ya. Nah, terus niki kan dari 2 tahun misal dipelihara pasti harga sapi yang jadi modal niki juga kan pasti akan bertambah harga. Katakanlah ya sampai 10 juta ajina niki. Piran waktu nes beli 7 juta. Terus berdua anak malik. Oh, berarti andai kata dia dijual niki ya mau nebagi 2 jadi nebares le harga ibunya itu. Berarti kan kalau 3 juta pada 1,5 juta. Nah, yang sering terjadi kesalahan niki ini kadang-kadang mohon maaf niki ya. Nah, pas ya sapi niki sudah punya anak ya. Tahu-tahu butuh misalnya si pihak niki ya sangarat niki ini ya. Si pemelihara niki ini. Aku bebayat bejulau sapi ini niki ini nah ini. Katakan wah beli niki ini ya. Wah umur misal katakanlah ya umurnya misal 2 tahun misal harganya kalau dihargakan sekitar 5 juta lah misal niki. Oh nggih sila baik wah. Nah kan dia ndak dihitung harga niki. Yang dihitung apa? Bagian langsung 1 ekor. Aku bebijulum bayitnya bagiannya jemak si demudian niki ini. Tret. Tahu-tahu di ya waktu melahirkan si kedua niki dia pelihara dia man hitung si EP dengan kan yang punya sapi niki ini ya. Terus ketika butuh sementara sapi niki wah be harga 10 juta misal si narat niki ini. Tono kadang-kadang muni mah niki kubit bagianku niki ning ni EP. Nah, di sini kadang-kadang sering jadi masalah dia niki ini. Apa masalahnya? Yo kan piran aku bejulum bayitna waktu si bayit kuno di 5 juta. Ini kan nih wahji 10 juta niki bagian si kedua nih. Dong ya rombok itu maya 2,5 juta niki nih. Nah niki satu kesalahan niki. Oleh karena niki kalau tiang pelungu sami niki mau pinjam dulu mau ambil bagian pertama sementara anaknya 1 niki harus di sana harganya yang dihitung niki. Ini kan ini anak sampi ini atau sampi ini makin amun terjual 5 juta. Kusinggak beok terjual bejuluk nih kau. Sampi ini jadi 5 juta terus ya bagian desi deno kuping pinjam niki. Nah niki yang dia pinjam apa niki? Sapi atau uang jadinya niki? Uang. Nah berarti kalau begini besok tidak ada masalah. Misal nganak sak kedua lemak ngono niki. Ini
tahu-tahu marasi buruk 10 juta ajina. Ya, bertinggal marasa baru kembalian ya sesuai kaji yang kita pinjam. Misal dulu 2 juta setengah yang kita pinjam, ber2 juta setengah yang kita kasih menuniki. Lagu amun berbahasa menyatakan, "Meh, aku bebjulu bagian nih, jemaah sidel anak nasi kedua dikini nih." Berarti kalau anaknya kedua otomatis berapapun harganya saat diambil itu yang diambil niki. Kan sampai yang dihitung niki. Ini kemarin pernah terjadi niki juga ya di satu tempat niki kayak niki kan dia butuh niki si pengarat niki ini ya langsung dia datang kepada pemilik sapi niki ya tuan ini bayar niki biang bah tiang bayar bejulu nih soalnya ya anak lu kan di merari niki ini ya ku tampahangnya wah niki ini ya jemaah sida nu si anak nu kedua nu tok bayat niki kan kena betian kene nih nggih niki tentu akhirnya terus ya nganak lah marsi buruk sak kedua niki lagu dia neman mele bayat isi EP niki wah boleh ampun bayat niki ini kada tunut nu butuh ngono niki ini nah ini aku nu kesak butuh ya ini ke anak nu nih kadu biaya sekolah niki nih ya be bagianku hub juluk niki nih kan lain sapi si bayat kuno le si bejulu nu harganya 5 juta niki nih ya dong hitung kia niki harga niki apa yang KTP sapi yo piran tuh ngitung harga niki nih kan sida piran berjanji niki ya bahwa jemaah le anaknya si kedua kan ini anaknya kedua niki nih lo kan yang mahalan si piran nah no jadi ku tahu si dan niki nih ya bener kan rezeki ku aku jadi niki ayatnya apa niki ya ayatnya sampai ya ponen saling sapa ngono niki karena datangnya buat tebang nah ini memang dua pada salah jadi niki ini kan tapi yang lebih salah niki si pengarat niki ini ya. Kenapa dulu waktu sida mengambil bagian pertama itu sida tidak hitung harga. Mulai seharusnya baru hargakan dulu sapi niki berapa harganya. Nah terus jual. Nah marah-marah bunuk putus pelungguh butuh uangnya. Mari sebut nih bagian de untuk kepeng nih nengka aku besinggah niki. Mulai itu seharusnya. Jelas tinggi? Jadi noya tetap perlu hati-hati niki nalun bembe niki ini ya atau manuk menuriki kadang-kadang kan ini tengah das manuk niki ini ya pas sangat butuh letono niki ini aku be bejudum be nampah bejulu niki ini nah ini ketepatan si tampah ni kodi niki ini cuma anak kedua si nih you beli alet pasti wah keberatan niki ini jadi masalah niki Mike ya rombo itu si kepeng niki ya boleh soalnya niki ya. Padahal niki tidak pernah menghitung harga yang dihitung baru bagian cuma sih ada bagian kedua niki ya. Ini makanya tempat salahnya makanya perlu harus diteliti niki ya. Jelas niki ya. Ada salah lain ya. Apakah masalah untuk jasa niki? Jasa untuk jual beli, jasa jual beli atau jasa nggih. Apa ada batasannya niki atau harus kita akadkan? Nah, masalah keuntungan ya. Kalau keuntungan niki sila ya. Kita mele lipat 2, lipat 3 tidak jadi masalah niki ini. Yang penting arah kejujuran ya. Misal mohon maaf ya, tiang mangkil jual ya sepeda motor le pelungguh niki ya. Pira jena niki sepeda motor padahal mula pasar 5 juta niki ini ya. Nah, tiang tas nih amun debani aja 15 juta niki. Bani na mahmai niki serah terima langsung ada uang ada barang niki. Wah, enggak jadi masalah walaupun lipat 2 ngono niki ini. Ya. Malah kan ada istilahnya pelelangan. Ini pelelangan itu di dalam Islam niki menawarkan barang siapa yang berani membelinya dengan harga yang lebih mahal. Niki. Ini, ya. Nah, nih, ya ada yang saya lelang nih berapa ini?
juta niki nah. Arak saya lebih tinggi nah. Oh tiang 7 juta meh. Arak sisikan oh tiang meh ya 15 juta niki nah. Terus tebing sih 15 juta dan jadi masalah. Nah, terus yang kedua, andai kata yang persami niki ngambil jasa niki, ya, jadi pekelar lah niki ini, ya, pekelar sapi atau pekelar niki ini. Nah, itu tergantung lekan akad niki ini, ya, tergantung akad. Bagaimana akadnya? Misalnya, pira jena nih, kalau jualan betiang sampi nih niki, haji pira, haji 10 juta niki nih. Wah menengeno harus kita jualkan sesuai dengan yang diinginkan karena ini termasuk namanya wakalah ya. Kalau wakalah ini wikalah harus ini. Namun temile bati tahu te sampi ini sebut atau sepeda motor bukan melena ji 5 juta lalu bau sih terjual kira-kira ji 10. Oh ini padahal ini masih tilah nih bawah ji 10 juta nih kini. Amun menengeno ubah akad. Gimana akadnya? Para niki bay beton ya. Ya. Serah tiba tiang motor niki ya untuk tiang jualan pelungguh niki ya lagu ngenintah niki ya sida terima wah bersih 5 juta lawan tiang pirpe si tiang jual niki oh sila ya pilih sida jual sila yang penting tiang terima 5 juta niki kamu nemarak nika kanggo dekat terjual aja 15 juta niki ya nggih karena mbak lu mau nebuk ketuan lawan Piris itu jual motor no harus terjujur niki. Iya malik niki. Alhamdulillah bau sih ku jual 15 juta niki. Nikannya sida Rubian berjanji 5 juta. Wah niki. Pada saling ikhlas niki. Ya. Enggak no menengono ngombe ite si besuruh no harus menengono coba ketuanan julu harga julu ngono niki ini dan ndak terlalu menyesal ngono niki ini nyesal kusuruh iya niki kadi aku biasa menjual kan lumayan niki ini tempat kesalahan kadang-kadang lihat tunun diri niki tapi kita yang sudah melaksanakan wah marsui sesuai akad kan iya marasi buru aku terima 5 juta sila dijual pira-pira iya jadi keuntungan deh niki angka jema buat neluwe dengar ndak ketaget niki ini apalagi nih tayak darah niki ini jangan sampai niki ini langsung setruk itu alhamdulillah misalik jelas ini nah, jadi sesuai dengan akad ada salah ya aduh satu gitu ini ada acara nih Apuan Ustaz yang saya mau tanyakan masalah jual beli kredit motor atau mobil Ustaz. Seumpama kita mau pergi ke dealer mau beli mobil, lalu di sana ditawarin kredit. Kalau beli cash biasa dibilang barang tidak ada. Kalau kredit sekian barangnya ada. Lalu di sana ada penawaran per tahun bunganya sekian, 2 tahun sekian, 3 tahun sekian. Apakah seumpama kita menyetujui apakah ini tidak termasuk riba? Seumpama bagaimana seandainya akadnya supaya tidak menjadi riba akad jual beli. Nah jadi di kredit amun yang perlu sami di masyarakat mindringan bu nggih ya itu mindringan tangkong mindringan niki persis wah niki mirip ya niki nggih ya. Nah niki bagaimana boleh niki dengan menawarkan dengan harga yang tinggi niki Bapak Ibu tapi dengan catatan niki satu harga niki misal mohon maaf niki berapa hajinya gelas niki oh gelas niki yang akan kreditkan dia niki dengan seharga ya 1 juta lalu bayar 10 tahun niki ya. Sila amanah mampu mele ndak jadi masalah niki sah wah niki ndak riba dia niki itu sudah keuntungan jual beli niki. Nah tapi kalau dia menyatakan pira jina niki gelas niki oh mau bayar langsung cash nengke ya bayar ya aji ya 100.000 lagu amun bayar sampai 10 tahun ya 2 juta niki
Nah niki yang dua harga niki yang satu barang ini ya menurut sebagian besar ulama niki tidak boleh ya. Ya niki teparan riba nasiah namanya. Riba nasiah niki artinya adalah pembayaran lebih karena akibat penundaan niki. Ini. Kan riba niki ada tiga dia, riba yadi, riba nasiah, ya, riba fadli niki ya. Riba fadli. Mana riba fadli? Ya, ada juga riba kordi, 4 niki. Riba kordi, riba yadi, ya, ya riba fadli sama riba nasiah niki. Ya. Amun riba nasiah marbut niki, ya, semakin apalagi malik niki semakin ya suwe atau terlambat nyaut, sekian malik berombok niki. Ya, niki ya teparan riba nasiah niki. Amun riba yadi, ya, kita menjual sesuatu, beli sesuatu, belum kita sudah serah terima, kita jual lagi sama orang lain dengan harga, itu namanya riba yad. Misalnya makin ya, ya, abah berapa harganya itu gelas ya? Oh gelas ini ya, nah, bayar sudah 100.000 pelunggu bilang. Oh ya dah niki ya. Langsung yang sama ketemu sama Pak Pengulu, ya Ustaz, yang butuh gelas di kini ya ya pira sekit ni, oh ni harap meh mele sida je 1 juta di kini ni. Oh ya meh langsung yang akad jual beli sama Pak Pengulu dengan harga 1 juta. Baru gelas tu yang beli sama Pengulu berapa? 100.000 niki. Kan berarti pira niki? Wah 200 niki ini. Lagu niki di meh ku jual gelas tu dengan 1 juta. Antu ambil sama abah sana niki. Langsung Pak Pengulu baik sama pelunggu begelas nu kan saya tadi ya yang beli sama beliau nih. Nah niki tiang namanya sudah dapat riba niki. Ya teparan ribayat. Ya. Ribayat niki. Seharusnya apa? Tiang dulu serah terima dengan pelunggu gelas niki. Kalau tiang sudah serah terima dengan pelunggu, ini saya beli gelas ini dengan 100.000. Oh ya, saya jual. Nanti kalau tiang jual 1 juta tidak jadi masalah niki. Nah, tapi kalau langsung marsi buru, ini tadi hanya sekedar bahasa payu doang niki. Langsung tiang jual sama orang, sama yang lain niki, terus dia serah, nih bayar 100.000. Datang itu kan ini, ya berapa sih beli gelas ini? 1 juta. La ilaha illallah niki ini. Padahal dia beli sama saya ini 100.000, belum dibayar lagi juga ini. Pasti pelunggu yang kecewa niki. Nah ini justru itu namanya ribayat itu ya. Nah kalau riba kordi seperti tadi riba kordi ya, memberikan modal terus akhirnya menentukan pinjam modal 1 juta lalu ke bank sida per bulannya ya, ya hasilnya sekian. Nah ini teparan riba kordi namanya ya. Nah ada riba padli. Kalau riba padli ini ki ya karena berlebihan niki ya. Ya pinjam uang meh 1 juta, jemak kuliang 1,5 juta. Ini namanya riba padli niki. Nah, apakah riba yadi, riba padli, ya, riba kordi atau riba nasiah? Ini semuanya sama statusnya haram ngono niki. Ini, ya. Siapa yang dilaknat di sana ya? Ya. Dalam riba itu 4 hal yang dikutuk di sana. Pertama yang memakannya, wakilnya, ya tukang tulisnya sama saksinya niki ya. Kena semua niki ya. Misal mohon maaf niki itu tangkat saksi sih dengan niki ini meh saksi yang nih bahwa nih ama anu nyinggak kepeng li aku 1 juta jemak sanggup ne ganti 1,5 juta. Itu yang menyaksikan juga dapat kena niki kutukan niki ini. Padahal ndak temu apa-apa niki. Membarap misal apa niki bahasa nu amun dengan ngelora nangke kena getak wajar niki ini. Lagu ni dek nuah ngelora nangke ya kena getak luwe niki. Rugi total niki. Ya, angka mana bau ndak ada niki. Jelas ini? Jadi boleh ya. Nah, itu bagus menyatakan ya di dealer menyatakan kak dealer no yo wahab ngaji pikis ke ini gini. Lah kalau sudah anu ini yang cash ada ini yang kreditan aja ada ini sekian ini. Udah enggak apa-apa itu ambil ini dengan satu harga ya.
Jelas ini? Nah barangkali niki ya niki karena ada acara nih ya, di tempat niki oleh di masyarakat. Oleh karena itu ampura tiba pelungguh tidak ada maksud yang menggurui, tapi inilah ya kita ketahui hukum-hukum karena siapa tahu nanti akan terjadi pada diri kita, sehingga apa hasil usaha kita itu betul-betul jelas halalnya niki ini. Karena kalau hasil usaha kita niki haram, walaupun marsibru zat yang kita makan itu halal, maka akan berubah menjadi hal yang haram di sana. Karena sesuatu hal itu menjadi haram, ya dua kemungkinan, dia haram karena zatnya atau haram karena cara memperolehnya di sana. Mana cara yang memperolehnya? Itu tentunya yang tidak memenuhi syarat dan rukun, ya itu berarti ya termasuk cara yang batil di sana, ya. Nah maka cara yang batil inilah yang hendaklah kita selalu berusaha untuk hindarkan diri. Demikian wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bisawab. Fatahallahu alaina wa likum putul arifin wa babal ilmi wal ma'rifah wal barakah wal istiqamah wa ja'alana wa iyyakum min husnil khatimah bi asraril Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.